orang tersangka dalam pengembangan kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Atas kasus korupsi bantuan sosial atau bansos beras. Perkara dugaan kasus korupsi penyaluran bansos beras untuk Kau ini bagaimana sih? Ngasih makan anak aja masih tidak bisa, nggak becus amat jadi istri. Ya gimana? Kamu jajan nggak pernah ngasih uang sama sekali. Gimana aku bisa ngurusin anak-anak? Ketika mereka sedang berdebat, terdapat suara di luar rumah yang menginterupsi keributan keduanya. Warga-warga dari Blok B, mohon perhatiannya. Kami dari pihak partai pemerintahan mengumumkan bahwa akan dibagikannya bansos kepada setiap warga yang ada di sini. Para warga pun keluar dan berkumpul mengitari tempat bansos tersebut setelah pengumuman tersebut diumumkan. Makasih Bu. Iya. Wah payah nih pemerintah masa bansos segini doang sih. Iya nih pemerintah nggak becus amat. Saya aja masih mampu beli segininya. Banyak omong kalian, masih mending dikasih sama pemerintah. Warga-warga harap tenang saat pengambilan bansosnya ya. Jika sudah segera pulang. Makasih Bu. Iya. Mana cukup ini? Pasti dananya dikorupsi sebagian. Untung banget ya hari-hari gini bisa dapat bansos. Belum tentu nanti kita dapat lagi. Iya. Kira-kira siapa ya yang ngadain bansos ini? Tumben banget. Wah, dengar-dengar si Hendra Batubara itu Menteri Sosial. Oh iya. Iya tuh. Harusnya kita berterima kasih kepada beliau. Pada bulan November 2020, Hendra Batubara mengusulkan bantuan sosial kepada warga karena pandemi COVID-19. Halo Pak, saya izin mengusulkan untuk memberi bansos kepada warga, mengingat kondisi warga krisis pangan saat ini. Apa alasan Anda yang memperkuat untuk membantu warga-warga? Mengingat kondisi warga yang sedang berdiam diri di rumah Pak, karena pandemi saat ini, sehingga sulit untuk mencari penghasilan, maka pemerintah harus bertanggung jawab. Mulia sekali pemikiranmu itu, Hendra Batubara. Baiklah, akan saya terima permintaanmu itu. Saat di ruangan persiapan bansos, rekan-rekan, bagaimana kalau kita ambil keuntungan sedikit? Itu kan uang dari kita, masa kita gak dapat? Berarti tuh nggak ada duitnya kita ambil sedikit. Ide yang bagus tuh Hendra. Malik kamu mau ikutan juga nggak? Maaf, aku gak ikut urusan kalian. Mending kalian urus urusan kalian sendiri. tanpa mereka ketahui, Malik mendengar dan merekam seluruh percakapan mereka. Setelah menguping, Malik menemui hakim KPK dan memberitahu semua yang terjadi. Mengenai kasus ini, apakah Anda mempunyai bukti yang jelas? Tentu saja saya punya Pak, tidak mungkin saya asal melapor. Itu termasuk pencemaran nama baik. Kalau begitu, tunjukkan buktinya segera. Kita mau ngambil berapa nih? Ambil 50 juta per orang aja. Iya bagus sih. Biarin aja si Malik. Oke. Hakim KPK yang mendengar kasus tersebut seketika syok karena selama ini Hendra Batubara dikenal sebagai orang yang suka menolong dan dermawan. Ternyata benar ya, bahwa Hendra Batubara melakukan hal yang sangat-sangat mencemari nama pemerintah. Kalau begitu, mari kita segera usut kasus ini. Akhirnya, sidang tersangka Hendra Batubara pun diadakan. Sidang tuntutan Hendra Batubara atas tuduhan melakukan korupsi bantuan sosial di pandemi COVID-19 tanggal 25 November tahun 2020. Saya buka. Hendra Batubara, atas bukti yang ada, Anda dituduh untuk melakukan korupsi bantuan sosial. Apakah benar? Tuduhan apa itu? Saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Lihat saja bansos yang sudah saya salurkan kepada warga, tidak ada yang kurang sedikit pun. Pada jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pendapat. Terima kasih ya Mulia. Tapi tersangka Hendra Batubara, bansos yang Anda berikan tidak sesuai dengan bansos yang awalnya akan Anda beri kepada warga-warga. Instruksi. Silakan pendapat. Tuntutan Anda tidak berdasar. Buktinya, banyak warga yang mendapatkan manfaat dari bantuan sosial yang diusulkan oleh Hendra Batubara. Tapi
Kami sudah memiliki bukti yang kuat. Pada pengacara dipersilakan untuk kembali. Dan pada dasar penuntut umum, apakah Anda memiliki bukti yang jelas? Baik, Yang Mulia, kami memiliki bukti. Silakan. Kita mau ngambil berapa nih? Ambil 50 juta per orang aja. Ide bagus itu. Biarin aja si Malik mah. Oke. Apa-apaan itu Malik? Gue kira kau rekan yang bisa percaya. Hendra Batubara terus membela dirinya sendiri, sedangkan bukti yang dimiliki berupa rekaman suara masih terus berputar karena direkamnya lebih panjang dari yang ia duga. Dilihat dari respon jaksa penuntut umum, sepertinya tuduhan itu benar. Tuntutan Hendra Batubara atas tuduhan korupsi bantuan sosial, hakim memutuskan menghukum 12 tahun penjara, denda 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Sidang saya tutup. Berita mengenai kasus korupsi Hendra Batubara sudah tersebar luas ke telinga masyarakat, termasuk warga Blok B yang sudah menerima bansos darinya beberapa waktu yang lalu. Kini berita tersebut sedang ditayangkan di televisi salah satu warga Blok B. Berita terkini, Hendra Batubara menjadi tersangka korupsi kasus bansos yang baru-baru ini terjadi. Wah, gak nyangka ya, ternyata selama ini ibu kira menteri itu emang orang baik. Memang orang banyak begitu Bu di pemerintahan. Orang-orang nekat melanggar peraturan bahkan di UUD, sekalipun hanya untuk keuntungannya sendiri. Ya, semoga hal ini yang gak terjadi lagi ya. Semoga aja ya Bu. Udah saya bilang beberapa hari lalu itu menteri emang gak benar, bansosnya aja cuma segitu. Kalau dipikir-pikir iya juga ya. Mending kalian berdua diem aja deh, nggak usah banyak omong. Tapi kan kita benar. Orang tuh sih salah dulu kemarin. Udah biarin. Kata ulang lagi. Oh iya, dengar si Henry Batubara menteri sosial. Oh.